Sebagai garda terdepan lalu lintas barang di Indonesia, Bea Cukai berwenang mengawasi setiap barang yang masuk maupun yang akan keluar dari Indonesia, terutama untuk barang-barang yang masuk dalam kategori lartas. Barang lartas adalah barang-barang yang dilarang dan atau dibatasi ekspor impornya. Dan aturan mengenai barang-barang yang masuk dalam kategori lartas itu sendiri datang dari kementerian dan instansi terkait. Senin, 30 Maret 2015, di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, sebuah paket siap dikirim ke luar negeri. Petugas kami mendapatkan informasi adanya barang yang akan dikirim ke Australia yang berasal dari Bali, yang diberitahukan sebagai cross shell. Saat dilakukan pemeriksaan dengan mesin X-ray, petugas menemukan kejanggalan dari isi paket ini. Setelah kita mendapatkan informasi awal dari teman-teman di depan bahwa itu ternyata berbeda, jenis pemberitahuannya ternyata berbeda dengan apa yang dilihat, teman-teman Bea Cukai mencoba membuka sehingga kedapatan tengkorak. Jadi tengkorak itu di packing di satu tempat packing seperti kayak tempat pemujaan. Diduga sebagai cagar budaya yang dilindungi. Petugas kemudian menghubungi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memang untuk benda cagar budaya tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar negeri. Itu termasuk benda yang sangat dilindungi. Sama sekali memang dilarang untuk dikirim. Tindak lanjut kita tadi setelah kita meminta bantuan dari teman-teman Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman ke Kemendikbud untuk meneliti tengkorak tersebut. Nah, saat ini kita belum bisa mengetahui siapa pengirimnya dan motifnya apa. Usaha penyelundupan cagar budaya berupa tengkorak manusia bukan baru pertama kali ditemukan petugas di gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebelumnya, 3 Februari 2015, petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 4 buah tengkorak manusia. Tengkorak yang disembunyikan di dalam panci tersebut akan dikirim ke Amsterdam, Belanda. Barang bukti dari 2 kasus usaha penyelundupan tengkorak manusia ini diserahkan ke Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ada beberapa ketentuan ekspor mengenai benda cagar budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Disebutkan bahwa cagar budaya baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia hanya untuk kepentingan penelitian, promosi, kebudayaan, dan atau pameran. Yang kedua, bahwa setiap orang dilarang membawa cagar budaya kecuali dengan izin dari menteri terkait. Berdasarkan pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tentang cagar budaya tadi disebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin menteri membawa benda cagar budaya ke luar negeri dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 10 tahun dan atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar juta. Bagi penumpang yang baru tiba di Indonesia, ada beberapa aturan terkait barang bawaannya. Salah satunya mengatur tentang minuman yang mengandung alkohol. Setiap orang diperbolehkan membawa minuman beralkohol ke Indonesia dalam jumlah yang terbatas, yakni 1 liter untuk 1 orang. Di terminal kedatangan 2D, 2 orang penumpang baru tiba dari Hong Kong. Berdasarkan data di X-ray, terdapat 5 botol minuman mengandung alkohol. Sesuai prosedur dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2010
terhadap penumpang yang membawa minuman beralkohol lebih dari 1 liter, dilakukan pemusnahan di hadapan penumpang sendiri. Mau tidak mau harus menerima karena kita sudah jelaskan terhadap penumpang, dia sudah mengisi custom declaration walaupun tidak diisi apakah dia membawa minuman, tapi kedapatan dia membawa minuman. Jadi kita jelaskan terhadap aturan tersebut dan beliau menerima walaupun tidak ikhlas ya.